Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas learning journal mengenai demam panggung. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang suatu karir di mana seseorang yang memiliki karir dalam perusahaan akan terus berkembang karena komunikasi dan juga presentasi yang dilakukannya di dalam perusahaan. Seseorang yang mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, didukung dengan komunikasi dan juga presentasi penyampaian ide-ide kreatifnya di dalam perusahaan. Hal tersebut bisa mengembangkan kemajuan karirnya. Selanjutnya yaitu ada berbicara pada ranah privat dan juga publik, di mana kedua pembicaraan tersebut terdapat beberapa perbedaan di antaranya yaitu tentang siapa saja orang yang diajak bicara. Di dalam berbicara privat, hanya orang-orang tertentu yang dapat mendengarkan pembicaraan kita, seperti keluarga atau juga teman. Selain itu, di dalam berbicara ke ranah privat, seseorang hanya berbicara mengenai hal-hal yang sangat santai dan juga fleksibel, di mana acaranya juga terlampau santai dan dapat dilakukan di tempat-tempat yang santai seperti di ruang tamu atau juga di kafe. Berbeda halnya dengan berbicara di ranah publik atau umum, di mana dalam ranah tersebut seseorang berbicara dengan banyak orang asing dan juga dalam bentuk yang formal. Dilakukan di tempat-tempat formal seperti aula, ruang rapat, atau juga di atas panggung. Seseorang yang berbicara dalam ranah publik ini dilakukan pada acara-acara tertentu seperti seminar, workshop, rapat, atau juga presentasi. Ranah tersebut perlu kita ketahui. Dalam berbicara dalam ranah privat, seseorang bisa melatih dirinya untuk berbicara di depan publik. Berbicara soal komunikasi, terdapat prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang informasi apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu tujuan, di mana tujuan dalam berkomunikasi itu untuk apa, seperti menyampaikan informasi, mendidik, atau mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu halayak, di mana halayak ini merupakan audiens, di mana kita harus mengetahui audiens kita siapa dan bagaimana latar belakang audiens tersebut. Yang keempat yaitu cara mengkomunikasikan pesan, bisa disampaikan dengan obrolan atau juga naskah atau dengan secara spontan. Yang kelima yaitu hilangkan hambatan atau noise, baik yang berasal dari teknis atau juga dalam diri seorang presentator, seperti emosi atau juga menyampaikan informasi secara berlebihan. Yang keenam yaitu target, di mana bagaimana kita menyampaikan informasi itu sesuai dengan tujuan yang kita capai. Selanjutnya terdapat beberapa jenis public speaking. Yang pertama yaitu importun atau berbicara dadakan. Seperti yang kita ketahui, ketika seseorang disuruh untuk berbicara tetapi dia belum menyiapkan materi apapun, tetapi dia sudah mengetahui apa yang akan dia bicarakan dengan pengetahuan yang dia miliki. Hal tersebut merupakan jenis public speaking importun. Yang kedua yaitu ada presentasi atau terencana, di mana ketika seseorang melakukan presentasi, dia sudah menyiapkan materi yang akan dia sampaikan dengan cara sistematis. Selanjutnya yaitu ada moderator, di mana seorang moderator ini merupakan orang yang memandu acara dan mengarahkan acara tersebut. Seorang moderator bisa mencairkan suasana dalam berbicara. Yang keempat yaitu pidato, di mana pidato bisa dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi atau juga motivasi. Yang kelima yaitu MC atau Master of Ceremonial, di mana hal tersebut berbeda dengan moderator. MC merupakan orang yang membaca susunan acara sesuai dengan ketentuan, berbeda dengan moderator yang memiliki kebebasan saat mengarahkan acara. Yang keenam yaitu berbicara dalam wawancara atau yang kita kenal dengan interview. Seseorang yang melakukan interview atau pewawancara merupakan orang yang netral, tidak bertele-tele dalam berbicara dan juga tidak memojokkan narasumber.
Yang ketujuh ada presentasi. Presentasi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menguraikan atau memaparkan suatu materi. Biasanya dilakukan oleh presentator. Sekarang kita akan membahas mengenai presentasi. Ciri-ciri presentasi yang pertama yaitu adalah bentuknya yang formal, di mana seorang melakukan presentasi dengan formal. Yang kedua yaitu adanya sesi tanya jawab. Yang ketiga ditentukan tempat, waktu, dan juga materi yang akan disampaikannya sehingga seseorang dapat menyiapkan presentasi yang baik. Presentasi dipandu oleh moderator dan juga notulensi untuk menuliskan catatan-catatan lainnya. Presentasi bisa dibantu dengan alat peraga seperti proyektor ataupun video. Tujuan dan target presentator yaitu untuk kesuksesan membawa presentasi dan juga mempengaruhi audiens. Ada beberapa jenis dan metode presentasi. Yang pertama yaitu ada gaya kuliah, di mana dalam gaya kuliah ini seorang yang melakukan presentasi menjadi pusat perhatian di dalam kelas. Yang kedua yaitu simulasi, di mana presentasi yang dilakukan bisa dipadu-padankan dengan permainan atau juga pertunjukan. Ketiga yaitu diskusi panel, di mana pembicara melakukan pembicaraannya dengan fasilitator. Yang keempat yaitu DVD atau menonton DVD. Yang kelima yaitu PowerPoint, di mana PowerPoint biasa digunakan untuk melakukan presentasi. Yang keenam yaitu lokarya, bisa dilakukan dengan gaya kuliah atau juga demonstrasi. Yang ketujuh yaitu tanya jawab, di mana seorang presenter dalam presentasi menanyakan hal tersebut kepada narasumber, dilanjut tanya jawab kepada para audiensnya. Yang terakhir dalam jenis dan metode presentasi adalah akses terhadap audiens atau peserta. Yang terakhir dalam jenis dan metode presentasi adalah akses terhadap peserta atau audiens, di mana seorang presentator atau seorang pemateri presentasi berada di tengah-tengah para audiens. Selanjutnya kita akan membahas mengenai demam panggung. Demam panggung merupakan suatu hal yang biasa terjadi pada seseorang yang akan berbicara di depan umum. Perasaan gugup yang berlebih ketika berbicara di depan umum dapat memicu sesak napas, mulas, ataupun ketegangan fisik lainnya. Akibatnya, seseorang akan kehilangan konsentrasi pada saat di atas panggung karena hal tersebut muncul. Demam panggung diakibatkan juga karena kurangnya pengalaman seseorang dalam berbicara di atas panggung. Rasa takut dan juga gagal yang terus menghantui pikirannya membuat hal tersebut menjadi hambatan bagi dirinya dalam melakukan suatu hal di atas panggung. Kurangnya rasa percaya diri menjadi hambatan bagi diri untuk tampil di atas panggung. Dan kurangnya persiapan yang harus dilakukan sebelum berada di atas panggung, sehingga seseorang dapat terkena demam panggung. Cara mengatasi demam panggung yang pertama yaitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan berlatih berbicara di depan cermin ataupun membuat video. Mengatur napas dengan berhitung 1-10 secara berulang-ulang. Mengucapkan mantra-mantra yang positif kepada diri sendiri untuk mensugesti diri kita agar tidak cemas ketika berada di atas panggung. Rasa takut dan juga cemas merupakan hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Tetapi seseorang yang mampu mengelola rasa takut dan juga cemasnya, dia akan terus maju dan juga berkembang. Musuh utama yang perlu kita kalahkan terkait rasa takut adalah diri kita sendiri. Untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa takut ataupun demam panggung, seseorang perlu melakukan latihan-latihan seperti latihan impromptu dengan objek yang ada di hadapannya, sehingga seseorang bisa melakukan public speaking di atas panggung dengan tenang. Berlatih di depan kaca minimal 5 menit hingga seseorang mengurangi rasa cemasnya ketika berada di atas panggung.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada learning journal ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.